Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wazidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bi nikmatillah, kita menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah kita masih diberikan usia hingga saat ini untuk kita menambah lagi amal soleh kita. Sebagai salah satu makna dari doa kita itu, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan bagi kami untuk beramal-amal kebaikan, amal ketaatan kepada-Mu ya Allah. Sebelum Ramadan kita sudah selesai pada bab yaitu bab yang terkaitan dengan tentang masalah wudu dan taharah. Masih juga tentang hal itu, yaitu sekarang kita masuk pada bab al-ghuslu wa hukmul junub. Jadi kita masuk sekarang, setelah Ramadan ini kita masuk pada bab mandi dan hukum-hukum janabah. Ada sedikit mungkin sebagai pencerah buat kita semua, bahwasanya ada kejadian ya, karena tidak diketahuinya hukum masalah junub ini, ada orang sampai tidak berpuasa karena memang pada malam harinya dia sedang junub, dia tidak tahu bahwasanya puasa itu tetap bisa kita lakukan meskipun kita sampai waktu fajar itu kita dalam keadaan junub. Ya, jadi ya seperti itulah karena ketidaktahuan. Oleh karena itu hendaklah kita semua makin belajar, kita semua belajar kembali apa yang sudah kita ketahui, dan kita mungkin ada kelewatan kita pelajari, kita telah bersama guru-guru yang lain atau ustaz yang lain atau para ulama. Maka di sini kita ingin mengulang kembali bagaimana kita secara detail mengetahui masalah mandi dan juga hukum daripada junub itu sendiri. Nah, secara syar'i makna al-ghuslu itu artinya istiqmalul ma fi jami'il badani ala wajhil makhsus. Jadi tentunya hukum mandi janabah ini adalah sabit dari Al-Quran, dari sunnah dan ijma' para ulama. Jadi secara bahasa, secara syar'i artinya mandi itu adalah menggunakan air, atau dalam bahasa yang lain itu istimrarul ma' fi jami'il badan. Jadi menggunakan air kepada mengucurkan air atau mengalirkan air kepada seluruh tubuh ini ya dengan cara-cara yang khusus, tata cara yang khusus. Nah, jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-muallif rahimahullah taala, bab al-ghuslu wa hukmul junub. Jadi bab tentang tata cara mandi atau tentang masalah mandi dan juga hukum-hukum junub. Nah, di sini saya membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu wa in kuntum junuban fattahharu, maka apabila kalian dalam keadaan junub maka dalam kalian menyucikan diri. Nah, ada hadis di sini dibawakan juga, yaitu yang pertama bahwa sekarang dalam hadis ini banyak sekali tentang masalah junub ini. Di antaranya beliau penulis membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW, ada di hadis Umdatul Ahkam itu. Jadi idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Jadi Rasulullah SAW menjelaskan apabila dia telah duduk di antara 4 cabang, ya, maksud sini adalah seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang, maksudnya itu adalah kedua kaki dan kedua tangan istrinya, kemudian dia menggaulinya, maka wajib untuk mandi. Ya. Jadi jemaah sekalian, nah di sini para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang junub itu bahwasanya kalau udah junub itu artinya kena seluruh badannya. Jadi maka oleh karena itu wajib dia untuk mandi. Kenapa dikatakan junub? Jadi kenapa dikatakan janaban atau junub? Ya, atau junuban. Jadi karena apa? Li'annahu, karena dia itu yajtanibu, karena dia itu menjauhi dirinya dari sebagian ibadah. Jadi kalau orang junub itu tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa yang lain-lain, jadi tidak bisa sholat juga tentunya, ya, dan ibadah yang lain, ya. Jadi seperti itu jemaah. Oleh itu dikatakan junub itu dikatakan summiya junuban li'annahu yajtanibu ba'dal adat, ba'dal ibadat, ba'dal ibadat wa amkinatiha, dan sebagian tempat-tempat ibadah itu. Ya. Jadi seperti di dalam masjid juga tidak boleh orang junub, ya, atau kalau lewat saja boleh. Jadi tidak boleh dia berada di masjid. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jadi orang yang junub itu tidak boleh ada di masjid kecuali dia sekedar numpang lewat, jadi mungkin dia ada junub, dia mungkin ke arah kamar mandi atau kemana, ya, untuk dia mandi, sampai dia itu dia mandi janabah. Oleh karena itu maka dikatakan junub itu, jadi dalam keadaan junub artinya dia akan meninggalkan sebagian dari ibadah dan juga sebagian dari tempat-tempat ibadah. Nah, jadi oleh karena itu para ulama sepakat dengan berdasarkan ayat ini bahwasanya diharapkan oleh atas orang junub itu untuk berdiam diri di masjid, tidak boleh dia berada di masjid. Jadi sampai dia mandi tentunya. Nah, tetapi seorang ulama yaitu Imam bin Hanbal berikan rukhsah apabila dia sudah berwudu, ya, orang yang junub itu, jadi dia sudah berwudu, maka beliau berikan rukhsah, ya, ini mungkin untuk hal yang darurat. Beliau katakan boleh dia untuk berada di masjid, untuk berada di masjid, untuk tidur di masjid, karena ini karena bagian sahabat dahulu. Karena diantaranya kita ketahui sahabat yang ahlu suffah itu mereka berada di masjid, tentunya dalam masa-masa mereka selama tinggal di masjid itu, salah satu sudut masjid, ya, ahlu suffah ada sebuah tempat khusus di sudut masjid Nabawi. Mereka tentu di sana, tentunya mereka, ya, dalam masa-masa mereka tinggal di situ, seperti antara sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum dia punya rumah, mereka adalah ahlu suffah. Jadi tentunya mereka akan kena junub juga, ya. Jadi tentunya ini diberikan rukhsah apabila mereka junub itu, kemudian mereka berwudu, sekedar berwudu, nanti tentunya mereka akan mandi untuk bisa membaca Al-Quran, untuk sholat dan seterusnya. Nah, hikmahnya jemaah, hikmahnya kita mandi junub itu katanya para ulama, yaitu hikmatul iktisal minal janabah, yaitu maja fi qoulihi ta'ala, yaitu wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, jadi ini ada cerita ini dibawakan oleh Syekh di sini tentang kisah tentang ini, yaitu bahwasanya Imam Ahmad, Abu Daud dari Abu Rafi, dari Abi Rafi an Abi Rafi, bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa dzata yaumin ala nisaihi yaghtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Qala faqultu ya Rasulullah alla taj'alahu ghuslan wahidan atau ghuslan wahidan. Qala hadza azka wa atya, hadza azka wa atyaqu wa athhar. Jadi hikmahnya di sini dari sabda Rasulullah SAW ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW, cerita Abu Rafi, Rasulullah SAW tofa dzata yaumin ala nisa'i. Maksudnya sini tofa artinya beliau
menggauli istri-istrinya. Ya, yang 9 itu dalam suatu malam. Jadi beliau SAW menggauli istrinya. Ya, seluruh istri digauli. Ya. Nah, kemudian setelah beliau menggauli satu orang istrinya, beliau mandi junub. Pergi lagi ke kamar atau rumah istrinya satu, beliau menggauli istrinya, kemudian beliau mandi junub lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga menimba faedah sedikit cerita ikhwah ada di kitab Zadul Ma'ad itu. Subhanallah, memang Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan dalam masalah jima itu setara dengan 30 rojulan. Jadi sana sudah rojulan. Jadi beliau itu Allah berikan kekuatan ya karena ada 10 istrinya. Jadi beliau kekuatannya kalau anaknya tidak hilang katanya ibu kayak di sana, beliau berikan kekuatan 30 laki-laki. Ya, jadi seperti itu di dunia ini. Tapi kalau nanti kelak di akhirat, apalagi Rasulullah SAW, kita saja diberi kekuatan 100 kali ya menggauli istri. Jadi diberikan kekuatan 100 orang laki-laki atau dalam bahasa ini 100 kali. Jadi diberi kekuatan untuk itu. Nah di sini tatkala Rasulullah SAW setiap menggauli istrinya beliau langsung mandi. Ditanyalah oleh Abu Rafi, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau jadikan sekali mandi saja dari 9 kali engkau menggauli istrimu?" Ya, jadi 9 orang itu tidakkah engkau jadikan mandinya sekali saja, jadi sekaligus saja? Nah, apa jawaban beliau? Qala hadza azka wa atyabu wa atharu. Dengan mandi setiap kali selesai junub itu, ya, dia akan lebih menyucikan. Dia akan lebih suci dan lebih baik. Ya, azkarnya masih lebih menyucikan jiwa, ya, menyucikan hati. Ya, maksudnya jiwa jadi lebih menyuci, jadi lebih kuat suci jiwanya. Wa atyab lebih baik, wa athhar dan lebih bersih. Lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Jadi setiap kali seperti itu. Nah, itu tentunya juga bisa kita ya mungkin dengan hanya istrinya satu atau dua mungkin atau 3 atau istri satu. Bisa kalau kita mengulangi maka memang lebih aula ya, berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan lebih utama kalau dia mandi lagi kalau ingin mengulangi. Tapi boleh juga kalau itu dengan sekedar dia berwudu. Jadi seperti itu. Jadi boleh lebih utama agar lebih azka wa atyab wa athhar itu dia mandi baru dia ulangi lagi menggauli istrinya. Atau boleh minimal dengan dia berwudu. Ya, dalam riwayat itu dikatakan ansyatu. Jadi akan lebih dia makin giat atau mungkin bahasa kita sekarang dia akan lebih bergairah untuk kembali mengulangi berhubungan dengan istrinya. Nah, waqad zaharat al-an, jadi telah nampak sekarang inilah hikmah nabawiyah dan inilah maksudnya telah tampak sekarang, maksudnya telah ditemukan sekarang, dibuktikan pada zaman sekarang hikmah ini, hikmah nabawi ini dan bagaimana al-ijaz al-ilmi. Jadi bagaimana diteliti dalam oleh pengetahuan modern sekarang atau oleh para dokter, bagaimana hikmahnya ini oleh seorang dokter itu Dr. Georgeawi. Jadi seorang dokter namanya Dr. George, ya, seorang atau George ya. Kalau bahasa Inggris mungkin George gitu ya atau Georgeawi katanya. Jadi beliau katakan inna syari'al hakim faradal iktisal ba'da khurujil mani wa lam yafrudhu ba'da khurujil baul ma annahuma min makanin wahid adbun wahid dzalika anna al-baul jadi ibaratun an fadratal ma'kul wal mashrub amal mani fa huwa ibaratun an madatin muqawwina min jami'il ajza'il badan walidzalika naral jism yata'atharu bi khurujihi wa la yata'assaru bi khurujil baul walidza nara al-insan ba'da al-jima' tud'ifu quwwata badanihi fal ghuslu bil ma'i yu'idu ila al-badani hadhihi al-quwwah al-mahfudah bi khurujil mani kama anna khuruj hadhihi al-quwwah min al-jism tusabbibu al-kasal wal iktisal yu'idu ila jismi nasyatuhu. Nah, ini dijelaskan di sini bahasanya ini telah diteliti secara ilmiah tentunya. Subhanallah, begitulah mukjizat dari Rasulullah SAW bahwasanya diwajibkan mandi setelah keluar mani ini. Kenapa?
tapi tidak diwajibkan kita untuk mandi setelah kita buang air kecil. Ya, padahal jalan keluarnya satu dari anggota badan yang satu. Ya, maksud dari zakar itu. Nah, karena apa? Ulama atau sekaligus dokter ini mengatakan karena memang buang air kecil atau kencing itu adalah kita mengeluarkan sesuatu yang lebih dari yang kita makan dan yang kita minum. Adapun mani itu dia adalah suatu materi yang tercipta atau terbentuk dari seluruh badan kita ini. Jadi ma'ul hayah itu jadi atau itu akan tersaripati daripada badan kita, seluruh badan kita ini. Oleh karena itu kita lihat jasad kita ini, badan kita ini akan dia betul-betul berefek terhadap badan kita tatkala dia keluar. Tetapi dia tidak memiliki efek tatkala kita sekedar hanya buang air kecil. Karena memang seperti tadi, karena memang air mani itu adalah suatu materi atau madah, jadi materi atau unsur yang tercipta atau terdiri diambil dari seluruh badan seorang manusia. Nah, oleh karena itu seorang manusia setelah dia bergaul atau berjima itu, maka dia akan melemahkan kekuatan badannya. Maka dengan kita mandi dengan air, maka akan mengembalikan kekuatan badan itu, dan juga yang telah hilang dengan keluar mani itu, sebagaimana juga dengan keluarnya mani ini, keluarnya kekuatan ini dari jasad kita menyebabkan ada sedikit rasa malas atau lesu. Wal iktisab yu'idu ilal jismi nasyatuhu. Jadi nasyatahu. Jadi dengan kita mandi maka akan dikembalikan pada badan kita ini kekuatan dan jadi dia kembali aktif atau giat kembali atau kembali segar. Nah, di sini maka dikatakan di sini waqad saraha al-tiba anna al-iktisal ba'da al-jima' yu'idu ila al-badani quwwatahu wa annahu anfa'u shay'in lahu fi tanshiti dawratid dam fi jismin li yaquda ilayhi nashatuhu wa quwwatuhu wa anna tarka al-iktisal yusallu lahu adrar kabira. Oleh karena itu subhanallah, setelah ditulis para dokter, jadi dengan kita mandi itu ya, kita mandi setelah kita melakukan hubungan suami istri itu, maka akan mengembalikan bentuk kekuatannya dan juga dia akan bermanfaat. Ya. Wa annahu anfa'u syai' itu adalah dengan mandi itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi badan. Ya, untuk dia kembali merasa bergairah atau merasa segar kembali. Jadi untuk juga aliran-aliran darah itu karena dia ada sedikit panas gitu badan ya, maka dia didinginkan dengan kita mandi dengan air itu tadi. Jadi darah itu akan kembali aktif dengan segar kembali, ya bisa kita rasakan subhanallah. Ya maaf ini bagi yang belum berkeluarga tentunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi badan itu akan terasa segar kembali kalau kita mandi. Ya kembali merasa kekuatan. Oleh karena itu kalau kita tinggalkan mandi maka akan menyebabkan ada beberapa mudarat, beberapa bahaya bagi kesehatan kita tentunya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu fattaharatu amaliyatun nafi'atun jiddan lirrajul wal mar'ah ala sawa. Oleh karena itu bersuci dari kita setelah junub itu atau mandi janabah ini adalah suatu perbuatan amal yang sangat bermanfaat, betul-betul sangat bermanfaat bagi laki-laki dan wanita. Jadi bagi seorang suami sama istri ya sama. Jadi sama dirasakan oleh mereka. Jadi oleh karena itu idza faqada min amalati jinsiyah nasyata wal hayawi. Jadi karena memang dengan melakukan hubungan suami istri itu jadi akan hilang sebagian kekuatan pada badan kita itu karena kita melakukan ya tadi kegiatan yang sampai harus mengeluarkan unsur-unsur yang penting yang diambil dari saripati dari tubuh atau jasad kita itu sendiri. Oleh karena itu dengan kita mandi maka akan kembali kita semakin kembali segar, kembali bugar ya dengan kita mandi tentunya. Nah, walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrarun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama ini yang diberikan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya ini tentu ada hikmah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Nah,
kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang ke-94. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala al-hadis as-salis wa tis'un, hadis yang ke-94. Nah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u minal ma'. Maksudnya al-ma'u yang pertama ini adalah maksudnya kita mandi, air yang dipakai untuk mandi itu dilakukan karena berasal dari kita keluarnya air mandi tadi. Maksudnya keluarnya air mandi minal ma'. Jadi wajibnya mandi menggunakan air mandi janabah ini disebabkan karena keluarnya air mandi tadi atau khuruj al-mani tadi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini ada penjelasan tentunya. Jadi fal ma'u al-awwal ma'ul iktisal. Nah, ini dijelaskan. Nah, bahasanya al-ma' yang pertama itu adalah air, maksudnya air untuk kita mandi. Jadi li ghuslil janabah. Wasani al-mani. Jadi an-nazil, jadi yang terpancar karena itu merasakan kelezatan tentunya. Jadi al-ma'u yang pertama itu maksudnya adalah kita mandi, kemudian al-ma' minal ma'i, artinya maksudnya karena kita keluarnya mani tatkala kita melakukan hubungan suami istri. Waqad samahullahu ma'an faqala ta'ala khuliqa min ma'in daqiq. Jadi di surat Al-Tariq itu Allah Subhanahu wa taala berfirman khuliqa min ma'in daqiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya air mani ini dengan firman-Nya, yaitu sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, air mani yang terpancar. Sama, air mani yang terpancar baik itu dari air mani laki-laki dan juga air mani perempuan terpancar. Khuliqa min ma'in daqiq yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Jadi dari sulbi laki-laki dan juga dari tulang dada perempuan. Jadi binas sulbi wal tara'ib. Jadi seperti itu. Nah, mim di sini ada jelaskan ini, ya mungkin ini bisa kita lewatkan saja. Jadi mim tadi itu minal ma'i tadi bisa ta'lim untuk sebabnya. Jadi kita mandi janabah itu disebabkan karena air, yaitu berupa keluarnya air mani itu tadi. Nah, di sini kita langsung bahwasanya saya mengatakan ma yukhadu minal hadis, apakah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang sangat pendek ini, yaitu al-ma'u minal ma'i. Jadi al-hadis yadullu anna wujubal iktisal minal janabah la yakunu illa min inzalil ma'i alladhi huwa al-mani. Jadi bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya wajibnya mandi dari janabah itu tidak lain karena kita mengeluarkan air mani dengan berhubungan suami istri tadi. Atau juga tentunya kalau misalnya kita ihtilam, maka itu juga dalam keadaan junub, maka itu juga kita wajib untuk mandi. Wa annahu idza lam yanzil fala ghusla alaihi min janabah. Nah, oleh karena itu tetapi di sini ada sedikit penjelasannya mungkin tidak pas, itu bahwasanya kalau dia wa annahu illam yanzil fala ghusla alaihi min janabah. Nah, dikatakan sini kalau dia tidak melakukan mandi dengan hubungan itu, maka tidak wajib atasnya mandi. Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwasanya idzal taqa khitanani faqasalal fawajibal ghuslu. Apabila bertemu dua khitan, ya maksudnya bertemu antara ya khitan, jadi maksudnya antara kelamin laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hubungan berjima, maka sudah kalau sudah kedua ketemu itu, maka tetap wajib mandi walaupun dia tidak keluar mandi. Jadi tetap wajib untuk mandi. Nah, jadi seperti itu ya Mas. Barakallahu fikum. Nah, kemudian hadis ini juga berdasarkan hukumnya. Jadi innama, jadi dikatakan di sini ada dalam hadis yang lain juga dikatakan seperti ini, innamal ma'u minal ma'. Jadi fahadha hasan yufidu annahu
la ghusla illa minal inzal. Nah, ini ada juga dijelaskan dalam hadis yang lain rupanya bahwasanya hanya saja wajibnya mandi itu karena keluarnya mani tadi. Jadi fahadal hasr yufidu annahu la ghusla illa minal inzal. Oleh karena itu dijelaskan misalnya wajibnya kita mandi itu karena kita mengeluarkan air mani. Nah, ya ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya iktisar itu artinya meratakan seluruh air atau mengguyur air ke seluruh badan kita ini dengan cara yang tertentu. Ya kita semua sudah tahu, insyaallah nanti pada hadis-hadis berikutnya kita jelaskan lebih ulang kembali tentang bagaimana tata cara atau kaifiyat mandi. Nah, jadi seperti itu. Nah, waqad qala ada faedah juga di mas kalian, hikmah dalam masalah mandi ini bahwasanya Allah Taala jadi tadi sudah jadi bahwasanya badan ini setelah jima itu maka dia akan terasa letih atau lelah atau lesu. Jadi ada rasa malas, ada lesu dan lelah. Nah, oleh karena itu dengan kita mandi itu tadi akan mengembalikan kekuatan kita, akan mengembalikan kebugaran kita, kesegaran pada badan kita ini. Nah, wallahu latifun bi ibadi, sungguh Allah itu maha rahim, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka lewat Rasulullah SAW diajarkan kita bagaimana tata cara mandi, itu terutama bahwasanya setelah kita berhubungan ya atau setelah kita junub, misalnya bermimpi basah dan seterusnya, maka kita diwajibkan untuk mandi janabah. Waqad qala Nabi SAW anil wudu ba'da jima. Nah, ini tentang masalah ini. Suatu ketika dalam ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya tentang berwudu setelah kita melakukan hubungan jima, yaitu apa ini? Nah, ini dia. Ini sebagai pengantin-pengantin muda tentunya ini bahwasanya apa? Fa innahu, jadi kalau kita berwudu itu apalagi tentunya dengan mandi seperti Rasulullah SAW lakukan tadi, bahwasanya kalau kita ini subhanallah ya sudah dipraktikkan semua tentunya afwan. Jadi memang setelah kita berjima itu maka kita disunat untuk berwudu. Jadi mencuci kemaluannya baru kita berwudu. Ya, akan lebih semangat lagi nanti. Fa innahu ansyatu lil aud. Jadi nanti itu akan lebih semangat lagi kembali bergairah kembali untuk kembali mengulangi hubungan atau berjima kembali. Ini riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Fatami muslim bil ma'i asyaddu nasyatan wa quwwatan. Tentunya dengan kita mandi itu ya tidak sekedar berwudu, maka dengan air tentunya ini dia asyaddu nasyatan wa quwwatan. Tentu akan kita lebih bergairah lagi, akan lebih kembali lagi kekuatan kita, akan pulih kembali kekuatan kita untuk melakukan hubungan suami istri kembali. Nah, barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami hikmah-hikmah seperti ini agar nanti pada saatnya tentunya bisa kita praktekkan ini dan kita sudah ini sebenarnya sudah kita lakukan semua insyaallah taala. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-94. Insyaallah malam ini kita 2 hadis saja karena mencukupi insyaallah. Kemudian di sini dari sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim fa illam yunzil. Oh, ini ada maka di sini dikatakan jemaah penjelasan tadi dan ada hadis yang insyaallah ada di belakang nanti. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila dia telah duduk di antara 4 cabang, jadi baina syu'abiha al-arba'ah, maksudnya berdiri dalam arti maksudnya menggaulinya, ini kinayah tentunya adalah bahasa kiasan untuk seorang suami yang menggauli istrinya. Apabila itulah dia duduk di antara cabangnya yang 4, antara tangan dan kakinya, maka kemudian dia jahadaha, maksudnya dia gauli istrinya, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib untuk mandi. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan ada lafaznya itu wa illam yunzil, meskipun dia tidak mengeluarkan mani. Dalam artian tadi sudah berkumpul atau ketemu 2 khitan tadi, maksudnya telah kena yang dihitan dari laki kepada yang dihitan dari perempuan. Dalam artian telah terjadi hubungan antara suami dan istri. Nah, jadi walaupun tidak keluar mani, kalau sudah berhubungan badan
maka tetap wajib untuk mandi. Ya. Nah ini kata idza jalasa ini jamaah ini adalah idza syartiyah fi'luha jalas. Jadi idza jalasana. Nah mungkin karena sudah asar ya kita cukup dulu seperti ini. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi karena memang kita akan setiap pekan itu kita akan bergantian membaca tafsir juz amma dengan kitab ini yaitu kitab Tawdihul Ahkam. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza wa nahtatim muhadarati atau majlisana bi ad-du'a kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sabrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun